Guys, welcome back to my YouTube channel Desi Ceheni Lari. Oke guys, welcome to Dekala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif nih, dimana sesuai banget nih, sekarang itu kan lagi Hari Raya Idul Fitri. Jadi aku mau ngucapin dulu nih, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakannya. Semoga di Hari Raya ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, oke? Nah, biasanya di Hari Raya, kalau kita nggak kumpul sama keluarga, biasanya kita bakal kumpul dengan teman-teman kita. Nah, biasanya lagi nih, kalau udah kumpul sama teman-teman, pasti ada celotehan yang bakal kita dengar. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Nah, bagi yang kalian sering dengar nggak enak gitu ya, apakah itu salah satu ciri-ciri dari teman kalian yang udah nggak sefrekuensi lagi dengan kalian? Nah, apa aja ciri-cirinya? Jadi sebelum ke videonya, seperti biasa, kalau kalian baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Kok dia berubah ya sekarang? Apa aku ya yang punya salah sama dia? Tapi kok aku ngerasa udah nggak cocok lagi ya? Nah guys, jadi itu sedikit contoh habis kalian ketemu dengan teman-teman kalian, kayak sampai di rumah tuh kayak bingung gitu loh, kok tadi beda ya dia orangnya, terus kayak udah nggak cocok lagi gitu, atau kayak udah ngerasa ya kok tadi kayak gitu ya gitu, pokoknya kalian ngerasa aneh dengan obrolan yang kalian obrolin gitu. Ya itu bisa jadi suatu tanda bahwa kalian itu sudah nggak satu frekuensi lagi guys. Gak hanya itu guys, nah itu tadi kan poin-poin kecil aja tuh yang aku kasih tahu ke kalian kalau kalian tuh habis ketemu dengan teman-teman kalian. Tapi ada beberapa poin yang bisa kalian lihat bahwa kalian tuh emang udah gak sefrekuensi dengan teman kalian. Yang pertama itu perubahan media obrolan. Nah di sini yang aku maksudkan bahwa yang biasanya kalian itu sering banget ketemu dengan teman kalian gitu ya, ini malah berubah. Kalian tuh hanya bisa ketemu via chat aja atau ngobrol hanya via chat aja, berbeda dengan yang dulu itu sering banget ketemu dan selalu diusahakan untuk ketemu gitu. Kemudian yang kedua nih, nah bisa aja karena yang tadi itu jarang ketemu karena rutinitas atau kesibukan yang berbeda, itu kan hal yang wajar. Tapi kalau kalian itu udah jarang ketemu, kemudian ada sesuatu itu nggak saling support, nah itu udah nggak satu frekuensi gitu. Karena biasanya kalau sesibuk-sibuk apapun kita gitu sama teman, kalau dia punya cerita ataupun ada masalah, pasti kita akan memberikan dukungan atau support kita kepada masalah yang dia hadapi gitu ya, atau sesuatu yang dia hadapi. Tapi kalau udah nggak ada support, udah nggak ada feel di sana, nah itu udah beda frekuensi tuh. Jadi ya harus dimaklumi. Maksud aku harus dimaklumi itu ya kalian itu harus tahu diri gitu, karena kita gitu ya, kita yang butuh temen curhat, butuh temen support, tau-taunya temen support itu nggak ada gitu. Jadi kita harus tahu diri gitu, tahu batasan gitu. Oh ternyata ya dia nggak mensupport atau dia udah berbeda, seperti itu. Ciri selanjutnya nih guys, yang menandakan bahwa teman kalian itu sudah tidak sefrekuensi adalah saat dibutuhkan dianya ngilang dan udah nggak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada kelompok pertemanan kalian. Nah biasanya dalam kelompok pertemanan itu ada teman yang ceroboh, ada teman yang periang, ada teman yang bijaksana, ada teman yang penasehat, biasanya seperti itu ya kalau di dalam suatu pertemanan. Nah bagi dia yang tipe-tipe, misalnya nih dia itu tipe yang penasehat gitu, ternyata dia udah nggak sefrekuensi dan kita tuh dalam masalah dan membutuhkan nasihat dia gitu, tiba-tiba dia ngilang gitu kan ya, dan dia itu udah nggak peduli dengan apa yang kita obrolin di grup. Nah itu udah tanda-tanda dia nggak sefrekuensi lagi dengan kita, atau dengan kata lain dia udah nggak nyaman dengan hubungan pertemanan yang kalian jalani. Nah, dari ciri-ciri yang tadi aku sebutin, kalau kalian ngerasa bahwa ada teman kalian yang tidak sefrekuensi, atau kalian ngerasa udah nggak sefrekuensi dengan teman kalian pasti bertanya nih, Kak, terus aku harus bertahan atau tinggalin? Nah, jadi di sini aku mau kasih saran ke kalian bahwa kalian harus tinggalin pertemanan itu. Kenapa? Karena nih aku kasih perumpamaan. Misal nih ada orang yang pacaran cewek dan cowok gitu ya. Nah, mereka itu awalnya satu frekuensi, tapi lama-lama tidak sefrekuensi. Yang ceweknya masih suka dengan yang cowok, tapi yang cowoknya tidak suka dengan ceweknya lagi. Apakah kalian akan terus bertahan sebagai seorang wanita?
Tentu tidak kan, karena kalian tuh nggak patut gitu untuk disakiti gitu. Kalian harus tinggalin hubungan itu gitu. Masa ya kalian yang bertahan gitu, kalian yang berjuang dalam hubungan itu, kan nggak mungkin gitu. Dalam sebuah hubungan harus sama-sama berjuang, bukan satu pihak saja yang berjuang. Oke? Tapi di sini aku mau kasih saran lagi, kalau ada silaturahmi atau ada reunian, kalian tuh harus datang gitu, karena ya jaga silaturahmi walaupun ya hubungan yang dulunya mampet gitu ya, dekat, sekarang udah renggang, itu ya harus tetap dijaga, harus silaturahmi, oke? Oke guys, jadi sekian dulu video hari ini tentang ciri-ciri teman yang sudah tidak sefrekuensi lagi. Jadi maksud dari pembuatan video ini bukan mengajarkan untuk bermusuhan, tapi di sini aku mau ngajak kalian untuk melihat fenomena yang terjadi dalam hubungan pertemanan kalian gitu ya. Jadi ya supaya kalian lebih ngeh lagi apakah ini hubungan pertemanan yang sefrekuensi atau tidak. Karena sangat sulit untuk memaksakan hubungan yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi misalnya nih, aku ya udah nggak mau berteman gitu misalnya, terus dipaksa-paksa kan nggak enak gitu ya. Jadi ya kalian harus lihat tipe-tipe temen juga gitu ya, apakah dia masih mau lanjut berteman atau tidak. Kalau tidak pun kalian harus tanya kenapa, supaya ya nanti selesainya itu baik-baik dan masih memiliki silaturahmi yang baik. Oke, see you next video, jangan lupa untuk subscribe and bye.